Oke, selamat pagi teman-teman. Kemarin saya minta maaf dulu ya. Ya kemarin sebenarnya udah saya open Zoom-nya, cuman pas baru open berapa menit gitu ya, terus ada yang datang ya. Teman-teman tahu lah ya, masih suasana Imlek ya. Oh ya, selamat tahun baru Imlek ya, Kungsi Facai buat teman-teman yang merayakan ya. Oke, baik kita mulai ya. Kita mulai sedikit bagaimana kita melihat pasar pada selama kita libur Imlek ya itu ada sesuatu yang cukup menarik buat saya dan ya kita coba bahas ya kita coba membahas sedikit tentang apa ya konspirasi di balik pertarungan AI tapi ini memang sesuatu yang luar biasa teman-teman mungkin udah dengar tentang DeepSeek ya DeepSeek bagaimana dia menghebohkan pasar gitu dengan peluncuran DeepSeek yang kabarnya jauh lebih murah biaya pelatihannya dan lain sebagainya dibandingkan dengan ChatGPT. Ya, bahkan itu open source, bahkan itu menjadi gratis. Nah, kemarin mungkin 2 hari apa 3 hari yang lalu gitu ya, Cina keluarin lagi satu AI, namanya Qwen. Qwen ya kalau itu DeepSeek itu eh, mungkin lebih lebih ini ya. Kalau teman-teman udah pernah tahu ya, kita lihat satu-satu ya. DeepSeek itu lebih ke arah coding ya, coding karena memang diciptakan oleh seorang itu programmer lah ya. Dia seorang programmer yang dulunya bekerja di hedge funds ya hedge fund. Jadi ya dia menggunakan coding itu untuk mencari algoritma uh, dalam hal pembelian saham dan lain sebagainya ya. Nah, itu dia pakai. Jadi kalau teman-teman butuh sesuatu yang kompleks yang berhubungan dengan coding-coding, teman-teman bisa pakai DeepSeek. Ya, nah, yang satunya lagi yang namanya Qwen itu lebih menurut saya sih lebih luar biasa ya. Yang teman-teman sudah pernah pakai ChatGPT, teman-teman tahu ya pada saat dia generating image gimana sih ya? Kita suruh image apa tapi jelek banget tampilnya kan? Nah, Qwen itu punya Alibaba. Ya punya Alibaba dan ya menurut saya sih jauh lebih canggih ya. Saya nggak tahu teman-teman sudah pernah melihat belum ya? Tapi ini saya tunjukin sedikit ya. Ini adalah Qwen. Ya, Qwen. Kalau teman-teman mungkin download nanti di aplikasinya saya nggak tahu di Android sudah ada belum namanya Tongyi. Tungyi ya. Kalau Mandarinnya namanya Tungyi ya bacanya kayak gitu ya. Saya nggak tahu apa tulisannya Tongyi ya. Tungyi gitu ya. Nanti teman-teman tinggal tinggal cek aja ya. Nah, di sini dia bisa image generating ya, kemudian habis itu video generating dan itu jauh lebih bagus daripada ChatGPT. Dan ini sekali lagi punya Cina ya, punya Cina. Nah, teman-teman tahu kenapa ini menghebohkan pasar? Karena Cina kan sebenarnya di-ban dari semua chip-chip yang berhubungan dengan US gitu ya. Dia ban. Kemudian habis itu dia bisa menciptakan DeepSeek. Ya, dia bisa menciptakan Qwen ya. Dari mana chipnya? DeepSeek itu menggunakan chipnya Huawei ya, Huawei. Jadi chipnya yang namanya S-Chen S-Chen berapa gitu ya. Nah, sedangkan Qwen menggunakan chipnya atau semikonduktornya Alibaba. Ya punya Alibaba, jadi Alibaba itu ada perusahaan semikonduktor, jadi chipnya itu dinamakan Huangkang kalau nggak salah ya, Huangkang 100 atau berapa gitu ya. Teman-teman nanti tinggal baca. Nah, ada satu lagi namanya Piren, ya Piren. Kalau apa bahasa Indonesia Biren ya. Ya kalau kalau Mandarin namanya Piren. Ya, jadi ini kenapa ini yang mau ditunjukkan Cina ke pasar? Ya, pertama adalah soal lu boleh ngeban ya semua chip tidak boleh dijual ke Cina. Nah, Cina menunjukkan diri bahwa dia bisa menciptakan sesuatu yang em, apa performanya mungkin sama ya, tetapi harganya lebih murah. Ya, you know lah, teman-teman bisa lihat ya produk-produk Cina bagaimana sih ya. Ada produk yang baru launching ya, dia bisa bikin dengan harga yang jauh lebih murah. Ya, mungkin ya karena sumber daya dan lain sebagainya yang mereka miliki ya. Nah, kemudian yang kita lihat ya, apa konspirasi di balik ini? Yang kita lihat itu adalah Trump itu baru mungkin sehari setelah dia menjabat itu dia meluncurkan proyek AI kan ya sekitar 500
billions ya 500 billion US dollar itu adalah sebuah proyek yang besar sekali dalam skala AI. Ya, jadi itu sebuah skala yang sangat-sangat besar. Tiba-tiba DeepSeek keluar, peng. Itu hancur berantakan loh. Kenapa? Karena biaya untuk memproduksi DeepSeek itu jauh lebih murah. Kita lihat dari biaya trainingnya dia. Karena ini kan learning mesin kan. Jadi biaya trainingnya untuk DeepSeek itu cuma 6 juta. Ya, plus minus itu sekitar 6 juta US dollar. Sedangkan biaya training untuk OpenAI 01-nya dia, ChatGPT-nya 01 itu sekitar 100 juta US dollar. Coba bisa bisa bayangkan betapa pincangnya ya. Ya, dan saya percaya Qwen ini punya biaya training juga pasti akan lebih murah. Apalagi dia didukung oleh namanya Alibaba Cloud. Ya, Alibaba Cloud dan DeepSeek dan Qwen itu open source. Artinya apa? Lu bisa pakai gratis. Sedangkan ChatGPT, lu mau menikmati yang gratisnya, ya itu batasannya lumayan lah. Baru kita mulai asik-asik gitu ya, asik-asik mendalami eh, lagi brainstorming dengan ChatGPT, tiba-tiba ya udah limit Anda sudah ini. Saya akhirnya kan itu ya, mereka per bulannya kan sekitar 20 US dollar per bulan ya untuk si ChatGPT-nya kan. Jadi saya merasa kok kayak saya agak menyesal gitu loh ya ngambil itu kan. Nah, sedangkan kalau silakan teman-teman nanti 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 cek sendiri ya. Lu bisa membandingkan antara Qwen, DeepSeek dan ChatGPT. Ya buat saya karena saya semalam itu sampai keasikan sampai sekitar jam 12 malam ngutak-ngatik tiga hal ini, saya cukup tertarik dengan yang namanya Qwen ini ya. Dan itu benar-benar komplit banget dan cepat. Dan cepat ya, lu tahu ChatGPT itu kalau lagi siang tuh, wah leletnya minta ampun ya, walaupun kita berbayar itu cukup lelet. DeepSeek juga sama, kalau siang itu lelet sekali, tetapi beda dengan Qwen. Ya, Qwen itu karena dia mungkin punya cloud ya. Tahu sendiri ya Alibaba ya, cloudnya kan hampir boleh dibilang ada di seluruh dunia. Kalau di Indonesia paling dekat di Singapura kan, kita dia punya cloud ya. Nggak tahu jadi nggak tuh bikin di Indonesia cloudnya Alibaba kan ya. Nah kalau sampai jadi ya teman-teman bisa bayangkan ini mungkin karena cloudnya itu apa cukup itu ya cukup mendukung em, performance-nya si Qwen, jadi dia cukup cepat. Ya, itu satu. Nah, kedua bisa jadi ini mungkin penggunanya belum banyak ya, teman-teman. Saya nggak tahu. Udah pernah dengar soal Qwen belum? Ya, udah tahu belum di mana mengakses Qwen dan sebagainya. Kalau DeepSeek kan langsung boom heboh kan? Ya, karena yang dia pukul itu adalah Nvidia. Chip-chipnya itu benar-benar itu. Nah, respon pihak Amerika bagaimana? Itu luar biasa responnya. Ya, Meta akhirnya meluncurkan satu proyek em, berapa 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 puluh ini ya berapa puluh juta US dollar. Kemudian habis itu Microsoft juga dia langsung meluncurkan proyek karena kan Microsoft punya Copilot ya, Meta punya eh, punya Meta punya apa lagi? Saya lupa. Oh, Gemini ya. Meta punya Gemini kan, itu otomatis akan terpukul sekali. Jadi mereka mau meluncurkan yang sesuatu yang berbayar itu kan udah pasti agak susah. Cuman memang agak berbeda dengan Gemini karena Gemini kan diimplement ke IG, ke Facebook, ke WhatsApp gitu kan. Jadi penggunanya otomatis langsung besar ya. Nah, tetapi konspirasinya apa? Konspirasi yang terjadi, yang saya lihat adalah pertama adalah soal teman-teman tahu ya Trump ya, dia eh, sudah menyatakan dengan tegas bahwa dia akan perang dagang. Ya, dia akan perang dagang kan? Ya, dan kemudian habis itu dia meluncurkan proyek AI-nya dan sebagainya kan? Oke. Nah, apa yang direspon oleh Cina itu adalah dia memberikan ini kalau kalau kita lihat ini sebuah konspirasi banget ya. Dia memberikan sebuah sinyal, lu lawan gua nih, gua lawan. Peng. Pang. Dia dikasih DeepSeek. Ya, dia kasih keyword. Itu berturut-turut loh. Ya, dalam satu bulan ini, ya belum belum 30 hari, saya rasa belum 10 hari kali ya, DeepSeek keluar, Qwen keluar. Ya, DeepSeek itu padahal sudah ada di 2023. Ya, tapi yang dikeluarkan kemarin itu adalah R1-nya. Ya, jadi DeepSeek-nya itu benar-benar apa selevel dengan 01-nya atau zero apa O1-nya si ChatGPT.
Ya, jadi ini sinyal yang dikirimkan oleh Cina bahwa ini loh, ya, ini kalau lu mau perang dagang, ayo, gitu ya, diladenin sama dia. Jadi kita melihat kemudian respon dari respon dari US-nya ya kayak gitu ya. Jadi mereka mulai membocorkan informasi-informasi Intel kalau DeepSeek itu masih menggunakan Nvidia ya H100, cuma dia diimport dari Singapura dan lain sebagainya ya. Ya, ini teman-teman mungkin mungkin melihatnya itu sebagai ya apa ya? Ya sesuatu yang biasa-biasa aja. Tapi yang kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini sebuah sinyal yang dikirimkan oleh Cina bahwa ya kalau lu mau perang dagang, ayo gitu ya. Ya, jadi ayo gitu kan. Nah, kita akan lihat ya ke depannya kira-kira gimana nih US-nya. Ya kalau sampai Trump itu masih tetap ngotot untuk perang dagang, kelihatannya akan seru. Oke, ya kelihatannya akan seru karena Cina sekarang beda dengan Cina 8 tahun yang lalu pada saat si Trump pertama kali menjabat. Ya karena ya saya yakin banget mereka udah pasti mempersiapkan semuanya. Termasuk di dalamnya adalah ini AI. Karena yang dipukul adalah proyek atau program utamanya si Trump. Ya, proyek utamanya si Trump itu sebentar ya, proyek AI US itu berapa? Itu sebesar 500 miliar US dollar. Ya, 500 miliar US dollar atau 8.519 triliun. Itu sesuatu yang besar lah ya. Ya, nggak mungkin tidak besar ya. Kalau teman-teman mungkin bandingkan dengan GDP-nya kita, itu udah pasti gede sekali ya. Dan ini dipukul ya dengan adanya DeepSeek, dengan adanya dengan adanya Q1 ya. Ini jadi kayak apa ya program sampah gitu loh. Ya, kita boleh katakan seperti itu ya. Lu invest sampai 500 miliar US dollar, sedangkan Cina itu mungkin tidak perlu sampai segitu. Ya, oke. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Ya, kita lihat bahwa Nvidia ini saham Nvidia ya. Ini sekali lagi kita 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 membahas tentang psikologi trading ya. Oke. Apa yang terjadi pada Nvidia? Kenapa dia sampai ngedrop sampai kencang begitu? Ya, nah, selama ini Nvidia itu dikenal dengan sebuah perusahaan semikonduktor yang hampir boleh nggak ada lawannya. Lu mau memproduksi apapun di zaman now ya, di zaman teknologi, lu butuh dia. Ya, lu butuh dia, lu butuh chipnya, lu butuh semikonduktornya, lu butuh GPU-nya, ya dan sebagainya. Ya, lu butuh dia. Ya, sehingga akhirnya ini seakan-akan perusahaan ini itu hampir boleh dibilang nggak ada matinya lah ke depannya karena ini udah zamannya teknologi dan lain sebagainya. Tapi teman-teman lihat bagaimana pasar mendiskon semua keadaan-keadaan tersebut. Ya kan karena pergerakan harga tidak akan selamanya naik kan. Ya, di mana oke, waktu awal 2024 ya di mana ya AI-nya udah mulai sangat-sangat berkembang ya dan akhirnya memang chipnya Nvidia itu hampir boleh dibilang tidak ada lawannya. Ya, nah, pasar merespon nilai nilai atau value dari si Nvidia itu besar. Ya, besar sekali. Ya bahkan SoftBank kan sampai udah menyesal sekali gitu kan ya menjual Nvidia kecepatan kan. Ya dan dia terus naik, dia terus naik. Nah, kemudian pergerakan harganya teman-teman bisa lihat ya. Pergerakan harganya terus didorong oleh euforia. Ini udah kita udah kategorikan emosi lah ya. Di situ emosi yang terlibat. Ya, emosi yang sudah terlibat. Nah, kalau udah berhubungan dengan emosi, nilai wajar dari sebuah perusahaan itu sudah hampir boleh bang tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Ya, karena emosi yang main. Ya, udah nggak logikanya udah nggak ada di situ. Ya, logikanya sudah kayak apa di sini udah unsurnya udah FOMO dan lain sebagainya. Nah, untuk menurunkan ini bagaimana? Diperlukan shock ya, diperlukan sebuah shock. Kalau enggak, dia nggak akan turun. Dia cuma akan di atas-atas saja. Ya, nah, kemudian DeepSeek keluar. Begitu DeepSeek keluar, orang langsung apa ya? Langsung nggak gitu. Ini kayaknya ya, gue udah membeli barang ini udah kemahalan nih. Jadi kayak ada shock terapi tiba-tiba menyadarkan banyak sekali investor bahwa ternyata ada loh yang bisa menciptakan ini lebih murah.
Nah, kalau dia bisa menciptakan ini yang lebih murah, maka emiten ini gimana? Gue udah belinya dalam keadaan kemahalan. Sudah ada sebuah produk di mana dia jauh lebih baik daripada apa bukan jauh lebih baik, jauh lebih murah dengan performance yang sama dengan produk yang sama. Gimana? Ekspektasi lu pada produk itu gimana? Pasti akan turun. Nah, karena apa yang memburu produk ini turun, ada yang mungkin udah beralih, Huawei lebih murah nih, gitu ya, atau mungkin yang produksinya si Alibaba itu lebih murah nih, gitu kan? Jadi kenapa sudah ada substitusinya, kenapa gue mesti beli yang lebih mahal, gitu kan? Ya, walaupun mungkin sekarang performance-nya itu belum tahu nih chipnya seperti apa. Oke, nah jadi karena itulah makanya ini udah kemahalan. Jadi pasar akan mulai mencari titik keseimbangan baru untuk si Nvidia. Jadi teman-teman ya, teman-teman lihat ya, ini secara psikologi ya. Pergerakan harga Nvidia itu didorong oleh emosi, ya didorong oleh euforia. Ya, euforia tentang AI dan lain sebagainya, chipnya itu hampir boleh bilang nggak ada lawannya, nggak ada duanya, nggak ada substitusinya, sehingga ya ini zaman teknologi, jadi mau nggak mau Nvidia boleh, hampir boleh bilang boleh, ya kita katakan seenak jidatnya lah nentuin harga, karena nggak ada lawannya kan. Lu nggak mau pakai gue punya silakan, nggak apa-apa, gitu kan, cari aja yang lain. Di pasaran masalahnya tidak ada yang sehebat dia, gitu kan. Nah, sampai akhirnya DeepSeek keluar. Ya, begitu DeepSeek keluar, nah pasar mulai ngeh gitu. Oh, ini udah kemahalan. Karena sudah ada barang yang baru yang lebih murah dengan performa yang sama. Ya, walaupun kualitasnya belum terbukti, tapi setidaknya pasar mulai ngeh, gue udah kemahalan nih di sini. Jadi, dia akan didorong kembali oleh emosi. Emosi yang mengatakan bahwa kalau gue nggak keluar sekarang, ya mungkin saja ini bakalan ngedrop lebih parah lagi. Jadi dia akan didorong oleh emosi kembali untuk ya mencari titik keseimbangan yang baru. Ya, ini kurang lebih ya teman-teman, kalau misalnya lihat kayak Pani, ya itu kurang lebih psikologinya sama. Ya, yang teman-teman pelajari di dalam trading ya dan lain sebagainya, sebenarnya penggeraknya itu adalah itu. Harga bergerak karena ada katalis kan. Ya, katalis itu digerakkan oleh dua hal. Ya, dua hal. Jadi katalis itu punya dua hal kan, atau dua katalis atau dua buah katalis lah ya kita bilang ya. Satu katalis yang berupa kejutan. Ya, kejutan. Jadi kejutan itu ya sesuatu yang tidak bisa kita antisipasi lah. Namanya juga kejutan kan, surprise gitu kan. Ya, nah kejutannya seperti apa ya? Contoh kayak misalnya kayak DeepSeek. Begitu keluar itu kejutan. Buat market itu sebuah kejutan. Sebuah shock terapi. Loh, kok ada DeepSeek ya? Padahal DeepSeek sudah ada di 2023. Ya, kenapa hari ini baru mengejutkan pasar? Karena DeepSeek mengeluarkan em, sebuah versi yang sama dengan versinya O1 di ChatGPT yang biaya trainingnya lebih murah. Biaya trainingnya ChatGPT itu 100 juta US dollar, sedangkan yang O1 apa yang DeepSeek itu cuma 6 juta. Coba bayangin jomplangnya, ya. Nah, kenapa bisa jomplang begini? Salah satunya karena chip katanya. Ya, salah satunya ya. Kedua, pasti ada sumber dayanya lah. Kalau teman-teman mungkin baca istilah-istilahnya banyak sekali. Ya, banyak sekali kenapa dia bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan ChatGPT. Gitu kan. Nah, sehingga pasar mulai terkejut gitu kan, terkejut. Nah, kejutannya kalau misalnya harga udah di atas, berarti kejutannya untuk ngebuang barang. Pasar mulai sadar bahwa ini kayaknya udah over value. Ya, tadinya mereka punya katalis sebesar ini, ya katalis sebesar ini, si Nvidia masih sebesar ini, oke, ya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang tunggu sebentar ya, saya geser dulu soalnya nggak kelihatan tiga, ya. Tadinya Nvidia punya katalis sebesar ini, ya, teknologi, ya zamannya teknologi, kemudian habis itu em, penggunaan AI, semua semua besar kali peluangnya, ini katalisnya ya. Sedangkan Nvidia waktu itu masih segini. Ya, jadi katalis ini akan memberi makan si Nvidia karena nggak ada chip yang lain kan.
Jadi apa yang terjadi? Karena Nvidia dikasih makan terus sama si katalis ini, maka Nvidia menjadi sebesar ini. Nah, katalis yang ada sudah tinggal kecil-kecil, ya kan? Ya. Nah, pada saat katalisnya kecil, Nvidia sudah raksasa, maka untuk bisa mendorong kenaikan harga diperlukan emosi, euforia. Ya, itu berupa berita-berita positif. Dia akan di-maintain sedemikian rupa agar beritanya tetap positif tentang Nvidia. Ya, tujuannya apa? Agar si gajah bisa melepas barang. Kalau enggak ada yang mau beli dong. Ya, harga udah kemahalan begini. Dari 39, dari 40 US dollar, sekarang udah sempat ke 150 US dollar. Itu sempat menjadi perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di dunia, Nvidia. Ya, makanya perlu didorong oleh emosi. Oke, nah sekarang katalis negatifnya itu membesar menjadi segini. Ya, Nvidia segini. Jadi katalis dengan si Nvidia menjadi seimbang. Nah, pada saat dia udah mulai seimbang, katalis segini ya, DeepSeek seperti itu, berarti bisa jadi ini chipnya si Nvidia mulai tidak dibutuhkan. Ya, mulai ada substitusi atau pengganti daripada chip ini. Jadi lu nggak bisa monopoli lagi. Ya, nah karena lu nggak bisa monopoli, maka pasar mulai menganalisa chip sebelah. Chipnya performanya sama nih. Walaupun kualitasnya mungkin lebih rendah daripada Nvidia. Tapi orang sudah mulai berpikir bahwa ada substitusi loh. Nah kalau dia udah ada substitusi berarti ada sebagian buyer mungkin saja akan pindah ke chip sebelah. Nah kalau buyer udah mulai pindah, pendapatannya si Nvidia gimana? Pasti akan terganggu. Nah dengan adanya terganggu, nah karena itulah makanya pasar mulai discount everything. Ya, teman-teman bisa lihat ya, nanti nanti dia selalu akan terjadi seperti itu. Ya, pada saat katalis lebih besar daripada value perusahaannya, ya kita akan lihat harganya masih ada di bawah. Katalis ini menjadi sebuah peluang untuk si perusahaan untuk berkembang atau tidak. Ya, nah tinggal kita cek dong perusahaan mana yang sanggup mengambil makan dari katalis ini. Karena ada perusahaan-perusahaan yang walaupun dia terdampak, tetapi dia mungkin tidak merupakan apa kemampuannya tidak ada untuk menangkap peluang ini. Saya ambil contoh misalnya ya, lu kayak pemenang lotre lah. Pemenang lotre tiba-tiba lu dikasih 1 juta US dollar. Ya, siapa lu gitu kan? Ya biasanya yang main-main lotre itu kan biasanya masih sorry sorry to say ya, masih golongan menengah ke bawah yang berharap tiba-tiba kaya gitu kan. Ya. Nah, artinya apa? Skill untuk dia ngelola keuangan itu pasti kecil. Ya, jadi waktu dia dikasih 1 juta US dollar, kira-kira menurut teman-teman apa yang dia lakukan pertama kali? Gue belum pernah memegang uang 1 juta US dollar. Jangan bilang 1 juta US dollar. 10.000 US dollar pun mungkin gue belum pernah. Ini sampai 100 kali lipatnya. Ya 1 juta US dollar. Jadi apa yang akan gue lakukan? Euforia. Gue akan mulai membeli ini. Tahu-taunya habis uangnya. Pada saat uangnya habis, dia kembali jadi gembel. Ya, itu yang kita lihat pada mereka-mereka yang menang lotre. Tapi akan berbeda kalau misalnya lu memang sudah punya ini ya, sudah punya basic atau pondasi perencanaan keuangan yang bagus. Lu udah tahu kalau misalnya gue dapat uang, apa yang harus gue alokasikan. Lu udah punya habit untuk menyisikan dibandingkan dengan apa menggunakan sisanya dan lain sebagainya kan. Pada saat lu dapat uang besar, karena lu udah punya habit yang bagus, ya lu pasti bisa mengelolanya. Ya, demikian juga dengan perusahaan-perusahaan itu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan datang, maka kita akan memilih perusahaan-perusahaan yang punya kemampuan untuk menangkap peluang itu dan bisa mengelola peluang itu membesarkan diri diri mereka. Ya, jadi ya makanya kalau saya gambar itu ini katalis, ini adalah perusahaannya, ini adalah emitennya. Ya kita mau adalah emiten ini bisa memakan atau katalis ini bisa memberi makan emiten ini sehingga emitennya membesar, ya emitennya membesar artinya harganya naik,
Ya, nah pada saat katalisnya sudah kecil, emitennya sudah mencapai nilai wajarnya. Ya, di sini ya teman-teman buang barang lah. Jadi kalau di sini ini akumulasi, kalau di sini adalah distribusi. Itu prinsipnya loh. Ya, ini prinsipnya. Ya, kayak Nvidia nih. Lu mungkin tidak melihat DeepSeek itu datang. Lu mungkin tidak akan melihat DeepSeek itu datang kan? Ya, tetapi tiba-tiba nongol. Nah, ini adalah katalis yang berupa kejutan. Nanti bisa naik lagi nggak? Biasanya naik. Jadi kalau teman-teman lihat ya polanya ya, ini ini nanti di course ya. Ini kebetulan kemarin apa saya udah sempat bongkar-bongkar. Ini sekilas info doang ya. Teman-teman akan mulai lihat ya. Em, kalau kalau di Wyckoff kita sebutnya sebagai fase A ya, di mana setelah SC kan ada AR kan, automatic rally kan, ya setelah SC pasti ada AR. Buat teman-teman yang belum ikut, udah pokoknya intinya begitulah ya. Ya teman-teman akan lihat ada change of character di daerah sini. Tadinya dia adalah downtrend ya, kemudian terjadi change of character. Jadi dari SC ke AR gitu. Nah di sini nanti pasti ada change of karakternya. Ya itu bahasa umum untuk fase A. Ya apa yang terjadi di sini itu biasanya berupa kejutan. Ya berupa kejutan. Lu mungkin bisa lihat kayak oh tiba-tiba grup Salim masuk ke CMNP. Ya kejutan nggak? Kejutan. Lu tahu nggak sebelumnya? Nggak tahu. Ya itu sebuah kejutan. Nah misalnya ya, ambil contoh lah ya saham CMNP. Mari kita lihat sebentar ya. CMNP. Nah, ini kan disuspend ya. Lu jangan harap bisa ngapa-ngapain lah ya di sini ya. Nah, ini adalah sebuah kejutan. Ini kejutan yang tidak bisa diantisipasi oleh pasar dengan masuknya grup Salim. Nah, ini kalau kata Pak Daniel ini rumor ya. Oh ya, thank you Pak. Untuk ini ya, kemarin insight di ininya di Kopdarnya itu membuat saya berpikir, iya ya. eh, saya selama ini kan kita tidak pernah melihat rumor kan, ya. Nah, tapi kemarin habis bongkar-bongkar karena kan lagi persiapan e-course kan, saya bongkar-bongkar, saya ketemu ini. Ya, thank you Pak Daniel. Pak Daniel ada nggak? Ya, nah ini adalah rumor. Nah, apakah itu menjadi sebuah kenyataan? Saya nggak tahu sampai sekarang kayaknya belum ada konfirmasi ya dari si grup Salim ya untuk CMNP ya. Ya, kalau oke lah, anggap akhirnya menjadi kenyataan. Nah, ini kejutan yang tidak bisa kita kejar. Namanya kejutan ya. Lu nggak bisa antisipasi dong. Ya, apa yang kita akan lakukan? Teman-teman akan melihat sebuah pola. Ini misalnya ini adalah SC, ini adalah AR. Ya, ini SC, ini AR ya. Dia akan ada secondary test. Setelah kejutan, setelah katalis kejutan, maka akan diikuti oleh koreksi yang tajam. Ya, lihat aja. Ya, lihat aja. Teman-teman boleh melakukan review terhadap saham-saham yang pernah terkejut-kejut kemarin, ya. Silakan backtesting. Ya, silakan backtesting karena ini sudah saya backtest makanya saya bisa masukin ke dalam bahannya e-course. Ya, akan ada koreksi tajam. Jadi setelah periode kejutan lu nggak usah kejar deh. Ya, pokoknya nggak usah dikejar itu. Dia akan ada koreksi yang tajam. Setelah koreksi tajam akan mulai fase B. Fase B itu apa sih? Fase B itu adalah fase di mana akumulasi sesungguhnya terjadi. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari kita mau bilang begini. Kalau ini digerakkan oleh emosi, ya ada institusi-institusi yang punya informasi A1. Lu pasti nggak dapet lah, gitu ya. Ya, nah mereka yang tahu informasi A1 hajar. Ya, hajar. Jadi ini kalau saya bilang ini adalah jejak dari si gajah ngasih tahu kita, gue masuk loh. Ya, gue masuk di sini loh. Lihat aja volume ya. Oke, sebentar. Saya gedein biar kelihatan volumenya ya. Oke, gue masuk loh di sini. Jadi kalau lu lihat volume setinggi ini, maka lu tahu bahwa ini adalah SC. Oke, ya. Nah, jadi kejutan beng di daerah situ. Dah, ini untung disuspend. Kalau nggak disuspend mungkin akan melangit lagi kan. Nah, kan ini disuspend, orang mulai sadar. Iya, kan baru masuk. Ya, grup Salimnya baru ngasih uang. Apakah dengan dia kasih uang terus habis itu CMNP langsung langsung membesar tiba-tiba tolnya akan langsung bum 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 langsung jadi di mana-mana? Kan tidak ya.
Benar nggak? Ya. Oh, oke. Pasar mulai logis, ya. Pasar mulai logis, maka akan terjadi yang namanya koreksi. Kalau dilihat dari sisinya si gajah, masa iya gue ngambil lagi apa harga setinggi gitu? Gue tadinya ngambil di harga 1.200, 1.300. Masa sekarang gue ngambil di 400? Nggak wajar dong ini. Betul nggak? Ya, kenapa? Didorong oleh emosi. Maka akan ada koreksi yang tajam. Ya, ya teman-teman lihat ya. Kalau lu nggak percaya pada teori ini, nggak apa-apa. Ya, karena kalau di Wyckoff itu begitu ya. Yang buat teman-teman yang belum belajar mengenai Wyckoff, lu backtest aja saham-saham yang sudah pernah super performance sebelumnya itu begitu nggak? Ya lu backtest aja. Ya sama kayak Pak Daniel bilang, oh lu tampilin aja. Kalau ditampilin pasti nggak bisa Pak. Ya lu tinggal backtest aja ke belakangnya. Nanti kita lihat ya apakah CMNP berlaku seperti itu. Maka yang ditunggu setelahnya adalah fase B. Dia akan sideways. Ya ini B. Ini kan A kan? Ya ini B. Oke, dia akan sideways. Ya, dia akan sideways. Nah, pada saat dia sideways, apa sih yang terjadi pada saat dia sideways? Pasar mulai mengumpulkan data. Di sini yang kita sebut sebagai katalis antisipasi. Ya, yang menggerakkan harga kan adalah kejutan sama antisipasi. Antisipasi terhadap apa? Perubahan pada fundamental perusahaan tersebut. Ya, karena setelah dimasuki oleh grup Salim, ini kan ada Salim di sini ya, dikasih uang nih. Karena dia akuisisi kan, MA kan, ya merger akuisisi kan, ya berarti dia kasih uang. Ada loh cash, ya ready cash. Nah, ready cash ini bagaimana si CMNP ini memanfaatkan ready cash ini? Oh, ternyata habis ini dia mungkin meningkatkan misalnya pelayanan tolnya atau tolnya mungkin dia yang di sini dia em, apa dia bikin ada proyek tol lagi atau misalnya nanti dia ada akuisisi tol yang lain. Sekarang kan Trans Jawa kan lagi dijual-jualin. Siapa tuh CMNP masuk ke dalam situ karena ada uang kan? Ya. Nah, iya makanya justru justru itu belum 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 terjadi apa-apa. Ini asumsi aja Bu Mimi. Ya, kalau dia udah jadi kan. Nah, karena ada uang-uang itu, jadi yang mau ditunggu oleh pasar adalah eh grup Salim masuk ke situ itu kira-kira akan merubah nggak fundamental. Nah, makanya dari itu dia akan sideways. Di sini kita pantau apa yang kita pantau IPS-nya. Membaik nggak? Revenue-nya membaik nggak? Ada corporate action yang dilakukan nggak sama perusahaan tersebut. Kalau ada, nah teman-teman akan mulai lihat ini sideways sideways gitu. Ya daerah-daerah di mana ini fase B-nya terjadi ya. Nah habis itu nanti kalau fase C mungkin dia ada spring atau nggak ada spring ya udah tinggal tunggu money spot. Kemudian habis itu minor uptrend ya baru habis itu baru mulai ada kenaikan yang sesungguhnya. Oke, saya ambil contoh ya. Contoh aja sekilas aja. Oke. Em, Kita lihat yang sudah terjadi lah ya. Mari kita lihat Harum. Harum tahun 2000 ya setelah COVID. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini? Ya, ini kan ada perubahan ya dia dia jadi nikel lah dan lain sebagainya kayak gitu-gitulah ya. Kemudian habis itu em, apa harga batu bara tung naik ya. Kemudian habis itu gas kayaknya habis-habisan ya. Ini karena saya baru baru melakukan riset jadi saya masih ingat ya. Teman-teman tinggal cek-cek sendiri lah ya. Oke. Nah, kemudian habis itu apa? Ini mungkin teman-teman nggak ikut. Ini mungkin teman-teman nggak ikut. Ya, tapi habis itu teman-teman akan lihat ada koreksi kemudian yang kita mau ikut di daerah sini. Ya, dan bank. Ya, dan ini, oh ini saya masih ada nih tulisannya. Ini harga batu bara all time high. Ya, harga batu bara all time high itu di periode ini. Tetapi sebenarnya dia udah mulai 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 naik dari kapan? Dari sini nih, dari bulan apa nih? September 2021. Ya, nah harga batu bara all time high, katalisnya positif sekali untuk mempertahankan, lu jangan pergi, gue belum keluar barang, gitu ya, gue belum keluar barang, tunggu, 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 ya jangan keluar dulu, jangan pergi dulu. Jadi kalau ini sudah naik berapa 100% lebih, gue belum keluar barang, ayolah datang lagi ya.
Ini harga batu bara all time high daerah sini nih all time high-nya. Ini daerah-daerah sini itu harga batu bara all time high. Ya berarti wah nanti di dengung-dengungan terus ya apa kalau batu bara itu akan dipakai terus. Wah ini kayaknya nggak mungkin nggak dipakai lagi ya. Terus habis itu koreksi. Dia masih itu. Ya kalau lu lihat distribusi ini adalah daerah-daerah mana UT dan UTAT itu terjadi kan. Ya atau spring untuk daerah distribusi. Ya ini cuma contoh doang ya. Oke. Jadi hari ini sebenarnya kita bahas apa sih? Ya yang kita bahas itu adalah kita mencoba untuk melihat atau apa ya menangkap sebuah pelajaran ya. Kalau kemarin kita belajar tentang Pani, bagaimana Pani ya. Kita belajar juga sekarang Nvidia ya. Pasti ada sesuatu yang dibuat pasar gitu ya. Market discount everything itu istilahnya ya. Pasti akan ada sesuatu yang dibuat oleh pasar menyadarkan kita gitu. Kita retail terutama. Eh, ini harga udah setinggi langit, beritanya masih tetap positif. Apa yang terjadi di situ? Ya, jadi udah kumpulin lah ciri-cirinya. Jadi kita udah mulai bisa memahami quote-nya si Warren Buffett. Beli saat orang lain ketakutan. Jual pada saat orang lain euforia, ya. Lu akan lihat pada saat akumulasi apa yang terjadi, berita-beritanya negatif semua, ya. Market discount everything, semua berita itu negatif, tetapi harganya di situ-situ aja, harusnya hancur dong, ya. Tapi market discount everything di situ, ya. Kemudian habis itu harga di atas, beritanya positif aja, ya. Oke. Nah kemudian tiba-tiba datang pagar laut. Itu kan bukan sesuatu yang kebetulan ya. Saya pikir sih seperti itu ya. Pasti ada sesuatu yang dibuat oleh pasar untuk harganya udah kemahalan. Gue udah nggak nih, gue udah sadar nih, menyadarkan pasar bahwa harganya udah mahal ya ternyata ya. Gitu kan? Nah, mulailah dibuang. Ya karena kalau nggak ada keadaan seperti itu, gajah itu nggak bisa keluar barang. Kan dia perlu memaintain supply dan demand kan. Kalau di daerah akumulasi, dia perlu berita-berita negatif. Agar apa? Lu keluar barang. Gue butuh barangnya. Ya itu makanya kenapa kita harus membeli pada saat market lagi fear. Karena di situ barangnya ada semua. Orang dengan mudahnya membuang barang. Ya berita negatif, buang. Berita negatif, buang. Berita negatif. Kenapa mereka ketakutan? Jangan-jangan turun lagi nih. Gitu kan? Nah, pada saat harga ada di atas, apa yang terjadi? Beritanya positif terus. Agar apa? Orang beli barangnya. Sedangkan si gajah mau jualan barang. Karena kalau nggak dibikin berita positif, siapa yang mau beli barangnya? Semua orang udah punya. Misalnya kayak Pani gitu. Semua orang udah punya. Gitu kan, bahkan ya teman-teman lihat sendiri ya, apa pada saat Pani lagi oke-oke banget gitu. Keluar tuh kan influencer-influencer bilang gue udah cuan 300 M, ya sekian M, sekian M, sekian M, sekian M dari situ kan. Jadi lu merasa bahwa kalau dia saja untung segitu ya, aku masuk sedikit gitu ya siapa tahu masih bisa dapat ya 1-2 M gitu kan. Padahal harganya lu lihat udah setinggi apa. Ya udah di mana dia? Gitu ya. Kalau misalnya harga di atas itu, kemudian habis itu dia masih bilang, gue masih akumulasi, Pani. Tapi harganya kan udah nggak wajar. Gitu kan. Itu berita, eh, nanti lo akan lihat deh, itu akan diulang terus deh. Kalau lu nggak bisa belajar juga dari sini, ingat, market akan membuat lu belajar, market akan membuat lu mengalami lagi, nanti lu belajar apa enggak. Kalau lu belum belajar juga, market akan buat lu sampai lu belajar. Lu kan ngulangin, karena polanya tidak ada yang baru di pasar. Ya paham ya, itu golden rules kita kan. Nggak ada yang baru di pasar. Semua itu berulang. Ya semua itu berulang. Nah pada saat lu udah tahu harganya udah selangit. Ya kemudian keluar influencer kiri dan kanan. Terus habis itu masih suruh lu beli. Kenapa? Gue mau keluar. Ayo beli. Ya ayo beli. Karena mereka mungkin ya influencer kan mereka ada yang ketinggalan dong. Kalau yang gajah-gajah ya pasti nggak umumin dong. Gue mau keluar. Ayo beli. Ya apalagi sampai gajah ngomong begini, gue masih beli Pani, itu udah nggak mungkin punya. Gitu Pak, apalagi harganya segitu. Gitu ya. Kalau dilihat, oh iya ke depannya gimana? Pasti ya kita masih melihat Pani itu masih punya prospek ke depannya.
Tetapi untuk saat ini kita mau tunggu dia apa? Harga yang lebih baik. Harga yang mencerminkan fundamental dia saat ini. Harga yang mencerminkan kondisi dari sektor properti hari ini. Gitu ya. Kita bermain psikologi doang. Ini makanya yang saya bilang ya, nggak usah lihat kalau lihat frameworknya kita ya. Jangan lihat ke atas dulu. Ya, lihat dulu di bawah. Ada nggak sebuah katalis? Katalis ini ada nggak sesuatu yang bisa dimakan oleh emiten? Ada nggak makanannya emiten itu? Kalau nggak ada makanan emiten ini, ya bagaimana emiten ini mau gemuk? Jadi ada makanan loh. Ya kan? Kalau dia nggak ada makanan, ya otomatis lu gimana sih? Kebetulan kalau misalnya nggak ada makanan gimana? Akan tambah kurus, tambah kurus, tambah kurus kan? Tapi begitu makanannya sedang ada nih, ada makanan di sini, ini katalis ya. Katalis buat kita itu adalah makanan untuk si emiten. Ya karena itulah makanya pondasinya harus harus udah clear. Kita butuh cari ini makanannya di mana gitu loh. Kenapa kita memperhatikan makan bergizi gratis? Karena ada 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 makanan 71 triliun di situ. Siapa yang dapat ya? Gitu kan? Nah, kita kan melakukan hipotesa kan. Bisa jadi kita benar, bisa jadi kita salah. Tapi kalau kita salah, kita udah tahu kita salahnya kecil. Tapi kalau kita benar, ya kita nikmati loh. Gitu kan? Emitennya membesar. Gitu. Kenapa kita ngelihat EBT, energi baru dan terbarukan? Ya kalau misalnya di sini ada AI, ada perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan AI, ya itu akan jauh lebih baik. Ya, karena trade-nya memang ada di daerah situ. Ya walaupun oh lu teman-teman mau lihat DeepSeek segala macam, kita kan negara yang cukup ini ya, cukup cukup merdeka kan. Lu mau pilih chip dari Cina juga oke. Lu mau tetap ngambil chipnya Nvidia juga oke. Tapi buat saya seorang programmer gitu misalnya ya, kalau memang ada chip yang lebih murah kayak misalnya Huawei atau punya Alibaba, saya mungkin akan ambil itu dulu. Kenapa? Modalnya lebih kecil kan kita mau ngetes dulu. Learning mesin kan nggak nggak bisa tiba-tiba langsung jadi. Ya, teman-teman lihat DeepSeek aja dari 2003 sampai hari ini baru launching. Ya, berarti ada sebuah proses yang dia apa sebuah waktu di mana dia perlu belajar kan. Ya. Nah, jadi makanya kalau balik lagi ke frameworknya kita ya, kenapa katalis itu penting? Karena itu makanannya. Karena itu makanannya ya. Nah, kalau teman-teman lihat makanan itu, ya siapa yang bisa memakan ini, yang lebih besar memakannya. Ya, artinya mereka emiten-emiten yang punya kemampuan, punya em, apa ya, bibit bebek bobot yang bisa meraup makanan ini lebih lebih banyak, lebih besar. Gitu. Kalau nggak ada ya udah nggak ada. Nah, untuk melihat katalis ini positif atau tidak pada emiten, lu lihat pada ya nanti lihat ke teknikal, harganya di mana ya? Pola apa yang keluar di situ? Jadi kalau katalis, oh kan dilihat katalisnya positif banget, tapi harganya udah di atas, ya kita udah hati-hati. Kalau katalisnya keluar positif banget, ya tapi harganya di bawah, oh ya udah. Nah, gua mau tungguin, di mana nih tempat gua masuk, gitu. Ya, paham ya? Teknikal itu nanti, fundamental itu nanti. Lu yang penting makanannya dulu, gitu. Katalisnya dulu. Makanya kenapa frameworknya kita di bawah itu, ini katalis. Ya fundamental, technical, ya kemudian habis itu risk management. Ini kalau saya boleh balik mah risk management harusnya di sini, gitu kan? Cuma kan ini kan jadi framework kan, sistematis lu untuk melakukan analisa kan. Ya kemudian habis itu di sini ada jurnal. Ini atapnya. Jangan lupa, lu untuk bisa mendapatkan framework seperti ini, lu untuk bisa belajar sesuatu yang seperti ini, lu butuh catatan. Catatan ini membuat lu berpikir, catatan ini menjadi tempat di mana lu bisa melakukan evaluasi terhadap apa yang lu lakukan. Ini yang saya bilang, kalau lu tidak belajar, ya pasar udah ngasih lu pelajaran lu ya. Kalau lu tidak belajar dari itu, maka pasar akan ngulangi pelajaran itu sampai lu belajar. Nah, gimana caranya agar lu jangan sampai udah nggak usah lah, nggak usah pasar mengulangi hal itu lagi. Ya lu belajar di jurnal lu. Ya dari jurnal itu lu tahu di mana lu salah, di mana lu bener. Ya kalau kemarin saya bilang setiap orang sebenarnya bakat banget jadi trader. Kenapa? Karena dia udah sering salah. Pada saat dia sering salah, dia udah punya feeling kuat gitu loh. Hah?
gue kayaknya melakukan hal yang sama yang membuat gue salah. Ya, ya, tinggal lu mau latih nggak feeling itu. Ya, bagaimana cara melatihnya? Jurnalin. Semuanya sistematis. Ada sistematisnya. Jadi kalau lu punya sesuatu yang lu lihat, ya nggak usah bilang lu lihat deh. Pada saat lu selesai entry, ya, lu mau mencatat kan, kenapa gue beli saham ini ya? Pada saat lu mulai nulis, lu udah punya feeling, gue salah. Ya, lu udah bisa menyadari sejak awal, karena itulah makanya jurnal itu penting. Ya banyak yang nggak mau membahas itu, karena merasa bahwa cuma nyatet doang. Lu tahu nggak, begitu lu catat, begitu lu nulis, lu berpikir, paham nggak? Ya, lu berpikir tindakan gue udah bener apa belum? Karena kalau lu cuma melakukannya action doang, itu biasanya spontan kan, action segala macam kan. Nah, untuk tahu oh action gue salah apa enggak pada saat lu udah dapat akibatnya, itu udah telat ya. Tetapi kalau misalnya lu jurnalin, ya misalnya oh nih, hari ini gue beli beli saham A gitu kan. Kenapa gue beli saham A ya? Nah, lu mulai tulis tuh. Kenapa nggak masuk ya alasan gue untuk membeli ini ya? Ah, lu udah tahu bahwa gue salah. Kalau gue salah begini ya udah secepatnya gue angkat kaki dari situ sehingga kerugian gue jadi kecil. Karena apa? Lu nulis gitu. Ya lu mau berhasil dari trading apa enggak? Enggak usah belajar soal teknikal dulu. Ya lu tahu dulu yang membedakan kita retail dengan trader-trader profesional kayak Jesse Livermore lah, Richard Wyckoff lah, Nicholas Darvas lah, Mark Minervini lah, Paul Tudor Jones lah dan lain sebagainya. Itu apa sih? Sama-sama manusia loh, ya. Yang membedakan adalah karakternya. Paham? Ya, yang membedakan lu dengan trader-trader profesional yang lain adalah karakternya. Trader profesional punya karakter apa? Dia konsisten sama disiplin. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Lu konsisten nggak dengan sebuah metode yang sudah lu uji sendiri? Ya, lu disiplin nggak? Nggak usah jauh-jauh disiplinnya. Lu disiplin mencatat nggak? Gitu aja udah. Trader tanpa catatan, gimana ya ngomongnya? Ya, ya ada sih yang berhasil ya. Tetapi lu dengan ada catatan, lu akan jauh lebih stabil gitu pergerakannya. Mungkin oke lah lu sekarang kelihatannya pelan-pelan masih ingat ya. Pergerakan yang kita cuma butuh berubah 1% doang. Mungkin sekarang lu masih ada di daerah bawah nih. Kalau di compounding kan lu tahu sendiri ya. 80% ya dari tujuannya lu itu sebenarnya bergerak flat doang. Pergerakannya kecil-kecil doang. Tapi 20% sisanya itu akan eksponensial. Peng. Gitu. Orang kan seringkali kalah di sini kan. Kalah di bertahan 20%, 80%-nya. Nggak tahu, itu memang hukum Paretonya. Lu untuk bisa berhasil, lu akan menghabiskan 80% nggak kemana-mana. Ya, 20% itu akan jadi eksponensial. Ya, lu akan merasa bahwa, kenapa ya? Gue nggak dari awal tahu masalah ini ya. Ya masalahnya adalah 80% ya kenapa dia tidak bergerak kemana-mana? Karena lu belajar. Sampai akhirnya lu mengalami awakening gitu loh di 20% itu. Oh, gini toh. Karena kalau lu nggak ngalamin 80% ini, nggak bakalan ada 20%-nya lu. Paham ya hukum Paretonya ya? Ya, apa yang sebenarnya lu capai? Misalnya gue mau mencapai 1 miliar gue. Ya dalam 1 tahun. 80% bisa 9 bulan, bisa 10 bulan, itu nggak kemana-mana loh. Ya itu cuma bisa lu cuma susun-susun doang semua strategi-strateginya lu ya. Nah, tiba-tiba 2 bulan terakhir lu capai 1 miliar. Eksponensial peng gitu loh. Ya, nah apakah lu cuma perlu fokus pada 2% nih apa 2 bulan ini? Enggak. 10 bulan pertama itu sebenarnya lu mempersiapkan apa yang akan terjadi pada 2 bulan terakhirnya lu. Karena yang 2 bulan terakhir tidak mungkin terjadi kalau tidak ada 10 bulan persiapan. Paham ya? Ya, jadi itu demikian juga dengan seorang trader. Kita nggak mungkin berharap, wah, gua hari ini masuk bulan depan gua kaya raya. Ada proses yang lu mesti lewatin. Ya, ada proses yang lu mesti lewatin. Jadi ya, orang bilang apa ya? Ada nggak trader yang instan? Ya mungkin saja ada. Ya, tetapi teman-teman lihatlah, trader-trader yang instan itu juga instan doang nongolnya. Kemudian habis itu nggak tahu kemana lagi. Ya kan? Gitu. Ya, oke.
Ini tahun tahun baru, bulan baru lagi kan? Ya, jadi harusnya punya semangat yang baru. Pokoknya itulah trading dengan cara yang benar. Oke, oke. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Sisa 10 menit ya. Oh ya, teman-teman mungkin ini sekedar informasi doang ya yang tanya soal bootcamp. Jadi bootcamp itu kemungkinan besar akan kita adakan di awal Mei, ya awal Mei. Apa yang akan diituin di bootcamp? Bedanya apa dengan e-course atau nanti apa yang Zoom yang sebelumnya gitu ya? Nah, yang mungkin penekanan kita pada pada bootcamp itu adalah karakternya, ya karakternya. Bagaimana kita fokus, ya terus saya mungkin juga akan masukin bagaimana kita menggunakan si ChatGPT, si DeepSeek, di Qwen itu untuk memperkuat ya katalisnya kita. Terutama dalam hal memperkuat katalis kita. Karena kalau selama ini kan kalau teman-teman cari katalis di mana? Yang sering kita lakukan di Google kan. Ya, masukin keyword, kemudian habis itu apa keluar kan berita-beritanya kan? Ya, semua berita-berita segala macam keluar di situ. Kemudian kita harus meneliti satu-satu. Ya, benar ya? Ya. Dengan adanya AI ini, sebenarnya ya, ini sesuatu yang keren ya menurut saya. Ya. Dia menganalisan buat kita. Jadi maksudnya gini, kita bisa menjadikan si AI ini menjadi teman untuk brainstorming kita. Ya, lu bisa tanya dia sampai detail. Lu bisa tanya dia sampai detail. Yang penting adalah apa? Promptnya. Ya, promptnya itu artinya ya kalau di Google itu dibilangnya keywordnya ya. Promptnya itu tepat ya. Jadi kalau lu prompt yang nggak tepat ya jawabannya juga kadang-kadang ngaco-ngaco gitu ya. Ya, artinya kita mesti punya basic sedikit lah ya. Tapi kalau prompt lu tepat, dia sajikannya bagus. Benar-benar bagus banget ya. Dan selama ini saya merasakan kok bagaimana bagaimana katalis-katalis yang kita kita mulai ini ya. Kita mulai kolek-kolek itu jauh lebih tajam. Karena dia benar-benar membahasnya detail. Karena kita butuhnya detail kan. Ya, kita butuhnya detail. Kita butuh poin-poin apa saja yang harus ditampilkan dan lain sebagainya itu ya, itu kita masukin. Ya, nah itu mungkin akan jadi salah satu itu ya, salah satu topik di bootcamp ya. Oke, BRMS. BRMS mungkin yang perlu kita tunggu ini paling yang kita mesti tunggu itu adalah laporan keuangan ya. Tapi teman-teman lihat dulu ini. BRMS itu ada di mana? Ada di atas, ya. Ada di atas. Nah, kalau ini kita mulai lihat ya. Ini kan berita-berita nanti mungkin akan positif keluar. Ya, ini kan udah di atas nih. Karena daerah bawahnya kan di sini. Oke, kok nggak mau. Ini daerah bawahnya ya. Ya, teman-teman tahu ya, kita ikutnya dari bawah sini kan ya. Nah, ini udah di atas. Ya, udah di atas. Nah, sekarang berita positifnya apa? Oh, gold all time high. Kemudian habis itu ada positif apa lagi ya? Hampir boleh bang udah nggak ada ya, karena pabrik keempat itu sudah harusnya sudah di price in oleh market. Kemudian pabrik kelima kan belum kedengaran lagi ya. Ya, nah sekarang udah tinggal laporan keuangan. Tapi kalau yang saya lihat itu adalah kalau sampai nanti dia bergerak sekali lagi, ini adalah pergerakan yang mungkin untuk base ke atasnya. Oh, mau masuk MSCI ya? Biasanya kalau udah masuk-masuk begitu ya, ini kalau kalau kita lihat ya, secara pola, secara psikologi market ya, tarikannya sih mungkin masih akan ada. Tarikannya mungkin masih akan ada sekali lagi ke atas, karena ini kan baru base satu ya, base satu, base 2 gitu kan. Jadi kelihatannya masih akan ada tarikan sekali lagi ke atas. Habis itu katalisnya kayaknya udah nggak memberi makan lagi pada si BRMS. Ya, ya, kecuali ada katalis baru lagi. Karena katalis pertama, nih mari kita lihat. Mana katalis pertamanya? Katalis pertamanya adalah masuknya si grup Salim. Kalau nggak salah daerah sini ya. Benar nggak sih? Ya, daerah situ ya kalau nggak salah ya. Dia masuknya grup Salim, kemudian habis itu pasar menunggu. Oh iya, iya benar-benar. Ini daerah sini kan. Masuknya grup Salim, kemudian habis itu pasar menunggu konfirmasi. Benar nggak pada grup Salim itu memberikan perubahan pada fundamentalnya si BRMS? Ya, ini. Ya, oke. Ini adalah konfirmasi. Pasar butuh konfirmasi yang data.
ya yang bisa diukur. Jadi bukan rumor lagi. Ya, kalau di sini kan ini kan pergerakan di sini kan rumor ya. Ini rumor ternyata benar ya masuk situ. Nah, setelah masuk berarti kan ada dana nih. Dana itu bisa dipakai nggak sama si BRMS? Oh, ternyata dia bikin pabrik 2, pabrik 3, pabrik 4. Peningkatan pada produksi emas ya, peningkatan produksi emas, kemudian harga emas juga bagus ya, artinya ada peningkatan pada pendapatannya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di daerah sini, itu corporate action-nya kan sudah terjadi semua di daerah sini. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya, ini kuenya nih, ini makanannya, ini katalisnya. Waktu itu BRMS ya segini, bener nggak? Ya, nah ini harus ini kasih makan dong, ya kasih makan. Udah ini kan udah kasih makan kan? Ya, jadi sekarang pertanyaannya, katalisnya masih segede gini, BRMS masih sekecil gini, udah pasti udah nggak kan? Udah sudah dipresiin kan? Ya, nah ini udah BRMS. Gitu. Jadi kalau sekarang apa yang mau kita lihat? Kita butuh makanan lagi. Nah, makanannya apakah cukup dengan goal all time high? Apakah cukup itu merubah fundamental perusahaan dibandingkan dengan di bawah? Di bawah itu dia nggak punya pabrik apa-apa loh. Dia punya satu pabrik tok. Nah, sekarang punya 4 pabrik. Ya, tadinya mungkin kita bilang gini deh. Tadinya penghasilan cuma 100 dari satu pabrik. Oke, sekarang penghasilannya adalah 4 pabrik, berarti 400, anggaplah 500 dari 4 pabrik. Oke, ya. Nah, sekarang goal all time high. Emang dulu goal nggak all time high juga. Goal juga all time high kan? Ya. Nah, cuman apakah peningkatan pada harga komoditas ini meningkatkan lagi nggak si pendapatannya si BRMS yang secara eksponensial? Ya kalau enggak, ya mungkin oke lah, oke peningkatan harga gold membuat dia menjadi 600. Ini kan berarti sudah tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Gitu kan? Ya, jadi ya dorongannya sih mungkin akan ada. Ya, dorongannya mungkin akan ada. Sekali lagi paling habis itu kita butuh katalis yang bisa bikin bang eksponensial. Apa katalis itu bisa mengubah apa? Life cycle dari perusahaan. Dia akan jadi turnaround, turnaround mau udah terjadi pada si BRMS. Cyclical karena ada apa peningkatan pada harga komoditas emas. Nah, dari HPP, harga pokok produksi dengan harga apa dengan keuntungan atau NPM-nya itu berapa besar? Ya dari harga ini, harga komoditas ini. Kalau kecil ya berarti akan jauh lebih besar dengan masuknya si grup Salim, kemudian habis itu dibikin pabrik 2, pabrik 3, pabrik 4 itu kan jauh lebih besar katalisnya dibandingkan dengan cuman mengandalkan peningkatan pada harga komoditas. Paham ya? Ya. Jadi artinya katalis sekarang itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan katalis di bawah. Kalau dia katalis jauh lebih kecil dibandingkan di bawah, ini kalau sampai ada kenaikan itu euforia udah. Ya. Oke? Ya, nah lebih enak ya membaca teknikalnya kalau punya seperti itu ya. Itu psikologi market. Ya, saya jauh lebih senang akhirnya pakai gitu. Kalau teman-teman memahami psikologi market, ngelihat harga udah jadi lebih logis. Benar nggak? Ya, kalau raja sih udah nggak usah lah. Raja udah cukup. Oh ya, nih kalau raja ya, mari kita bercerita sebentar. Em, Teman-teman yang menggunakan bensin swasta, ya lihat nggak? AKR itu sampai tidak ada, tidak ada, tidak ada bensin. Yang tersisa sekarang cuma ada diesel yang ultimate tuh. Ya, nah yang terakhir kan dari AKR nggak ada, makanya saya pindah ke Shell kan. Shell juga katanya nitronya udah nggak ada. Ya, nitro kan selama ini saya menggunakan yang 95. Ya kalau sampai ke Shell saya ambil yang 98. Bedanya dikit doang soalnya. Ya, performanya nggak tahu lah ya. Nah, itu nitronya udah nggak ada. Kenapa coba? Ya, kenapa? Nah, hasil-hasil penyelidikan penelitian-penelitian gitu ya. Karena ada pembatasan import. Jadi Shell, AKR atau yang swasta-swasta ini nggak beli sama Pertamina loh. Dia benar-benar import. Nah, itu dibatasi importnya. Tujuannya apa? Mungkin ya mungkin cuma buat data 100 hari.
ya atau apa gitu kan kita nggak tahu ya. Tetapi memang Menteri Baril ya sudah ngomong kan kalau dia akan mengaktifkan ya benar-benar yang si itu ya minyak-minyak tua kalau bisa kita nggak usah import. Ya, kita akan memanfaatkan ini semua. Jadi yang tadi kita ekspor minyak-minyak ya olah dalam negeri, kita nggak usah itu. Nah, kata-kata ini kan harus dibuktikan kan dengan data kan. Apakah itu karena itu makanya dia stop import ya sama seperti kayak barang produk-produk Cina kan di stop hampir aduh banyak sekali lah yang di stop ya. Nah, kita nggak tahu ya. Tapi yang kita lihat tuh ya kurang lebih begitu. Nah, kalau teman-teman melihat eh, katalis ini bisa menggerakkan perusahaan-perusahaan kontraktor eh, di daerah migas, ya ini Raja mah udah price in, ya udah price in. Kita nggak tahu lagi nanti ke depannya akan ada apa. Ya, jadi ini udah tinggi lah. Ya, eh, udah selesai apa belum? Harusnya sih belum ya, karena kita masih belum lihat klimaksnya ya. Udah mulai nih. Volumenya udah mulai gede-gede. Kita udah mulai lihat mungkin nanti akan ada klimaksnya ya. Ya, jadi ini udahlah, udah cukup. Walaupun trennya kalau teman-teman lihat garis-garis EMA-nya ya, itu masih nancep banget ya, masih wah kokoh banget ya. Tapi hati-hati aja udah. Si Raja udah nggak itulah. Kita nanti cek yang bau-bau aja. Masih banyak kok yang bawa-bawa. Ya kalau lu paham tentang psikologi market udah. Apalagi tadi yang pola yang saya jelasin tadi ya. Ya cari aja gitu. Sekarang kan banyak sekali isu-isu kok. CMNP, terus data dibeli sama si Jarum. Kalau Jarum ini gini, sekalian ya. Karakternya itu habis beli, wah udah begitu aja. Ya udah begitu aja. Makanya saya nggak terlalu seneng dengan si corporate action yang dilakukan oleh Jarum. Dia oke lah, ada duit sisa gitu kan. Oh, ya udah beli beli inilah, udah habis itu taruh gitu nggak kemana-mana. Ya itu karakter. Lalu lihat lah bagaimana dia ngelola BCA kan. Memang dia kuat banget, kokoh banget. Tapi nggak kemana-mana ya. Buat kita trading, gimana ya? Gitu. Kita butuh yang kayak Salim, agresif. Ya, oke, teman-teman. Saya pikir hari ini kita cukupkan dulu ya sekian ya. Nanti hari Senin juga kita ketemu lagi ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan di Senin aja ya. Oh nggak bisa Pak. Bootcamp kita tetap di ini di, di di bulan awal Mei ya. Kenapa? Karena bootcamp ya buat teman-teman nanti ya peserta-peserta bootcamp kita akan wajibkan mereka untuk ikut e-course karena memang udah satu paket ya. Kalau lu beli bootcamp itu udah pasti satu paket sama e-course. Nah sebelum bootcamp teman-teman harus ini kelarin dulu e-course-nya ya. E-course itu kurang lebih ada sekitar 17 sampai 18 video. Ini lagi diedit. Ya nanti rencananya bulan Maret itu akan diluncurkan dulu untuk alumni. Ya alumni, kemudian nanti April awal itu akan diluncurkan untuk publik. Ya, nah dari situ teman-teman yang join bootcamp itu harus mulai start ya. Jadi technical segala macam dasar-dasar nanti di bootcamp itu ada di e-course. Ya, jadi ya tinggal di bootcamp itu kita tinggal bangun karakternya doang gitu. Jadi ya nggak mungkin dimajuin Pak, karena sudah ada schedule-nya, sudah ada ketentuannya gitu kan. Karena itulah makanya kenapa bootcamp tahun ini cuma 2 kali. Ya, walaupun bootcampnya cuma 3 hari, ya walaupun 3 hari Jumat, Sabtu, Minggu dan teman-teman nginep ya. Dan itu satu orang satu kamar, satu peserta satu kamar. Jadi kita nggak kongsian gitu ya. Jadi satu peserta satu kamar, benar-benar satu kamar di situ. Em, ya itu ya. Jadi dalam 1 bulan sebelum bootcamp, teman-teman harus udah clear dulu dengan e-course. Ya, kenapa e-course? Karena teman-teman bisa bisa ini nggak ngerti, ulangin lagi, ulangin lagi, ulangin lagi, ulangin lagi, gitu. Dan kalau di e-course kan jauh lebih ini ya. Em, di situ ada lebih lebih inilah, lebih teratur lah dibandingkan kalau misalnya kita pakai Zoom gitu. Ya, itu makanya kenapa kita tidak mungkin dimajuin ya dan kenapa kok cuma 2 kali ya karena itu ya lu harus ada di step awalnya dulu gitu ya e-course-nya lu habisin baru lu masuk ke bootcamp.
gitu. Jadi kalau lu booking bootcamp, oke ya. Tapi sebelumnya lu udah harus kelarin e-course gitu. Ya, karena itu satu paket. Jadi bootcamp, e-course, ya itu satu paket. Kita nggak, karena 3 hari lu gimana mau membahas soal teknikal sampai full begitu kan nggak mungkin. Ya, e-course online Pak, namanya e-course, ya elektronik, ya itu nonton sendiri, ya nonton sendiri. Karena itu online Pak, gitu. Ya, oke. Dan mungkin harus ada satu kabar buruk juga. Bootcamp itu nggak bisa gede. Kita udah susun bagaimana ceritanya. Teman-teman lihat ya tadi yang mungkin di Kopdar kemarin di Januari teman-teman datang kan, itu aja udah full kan. Ya, dan itu isinya cuma 24 orang. Jadi em, bootcamp kita itu paling maksimal adalah 27 27 orang tok satu satu kali satu kali bootcamp. Jadi itu adalah maksimal. Jadi kita makanya sedang mengatur agar ya namanya bootcamp kan kita mau yang paling nyaman dan nggak sampai crowded banget. Ya, jadi ya itulah kurang lebih ya maksimal setahun ya kita udah lihat paling cuma bisa 3 kali ya itu bootcamp, oke? Dan itu sementara cuma diadakan di Jakarta ya di di tempat kita Kopdar itu. Jadi kebetulan kita memang udah kerjasama, em, jadi ya lebih enak lah, lebih enak ngobrolnya, kemudian harganya juga jauh lebih bisa kita nego dibandingkan dengan tempat-tempat baru gitu kan, karena nggak bisa terlalu tinggi-tinggi banget. Saya juga nggak tahu suka membebani terlalu tinggi ya, tapi eh, ya mau nggak mau karena ada biaya venue, biaya makan, ya kan, kayak gitu. Ya, oke, teman-teman, kita ketemu minggu depan ya minggu, ya benar minggu depan ya di hari Senin ya. Nanti jawab apa pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti diajukan di hari Senin aja. Ya, oke. Thank you semuanya ya. Selamat weekend ya. Kalau masih sincaan ya lanjutkan ya. Silakan berburu angpaunya ya. Oke. Baik, kita ketemu lagi minggu depan. God bless semua. Saya izin pamit ya. Thank you.